Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, pada kali ini kami akan menampilkan drama motivasi dengan mengangkat kisah singkat perjuangan Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang dipersembahkan oleh tim media santri Rumah Tahfiz Al-Quran Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid. Drama singkat yang berjudul Antia Mancor. Izin cerita dan penyusunan naskah Ummuna Hajjah Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, dan tokoh sejarah lainnya. Diperankan oleh Muhammad Zulfan Matin sebagai Tuan Guru Bajang, Muhammad Al-Fatih Ikraman sebagai Datuk Badar, Muhammad Ahyan Ghazali sebagai tokoh agama, lalu Aun Aufa Nasrun El-Malik sebagai pemangku desa, Muhammad Syarfi Iqbal sebagai petani, Yazid Adila Kirbani, Muhammad Arif Rahman Asyarafi, Muhammad Amru Azhar Ikraman, Muhammad Iqbal Imtiaz, Rahmah Zulfa Aziza, Fahima Majudah, Sisra Ayudina, Jia Azra Latifah sebagai warga desa, Rabiatul Adawiyah sebagai pengisi vokal, Mawardi sebagai pengisi suara. Aransemen musik Muhammad Zamzuri. Pembawa cerita Alia Alifatun Nisa dan Rahmi Isma Aziza. Penulis naskah dan sutradara Sobur Muhammad. Selamat menyaksikan. Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid lahir pada tanggal 5 Agustus 1898 di Desa Bermi, Pancor, Lombok Timur, dan wafat pada tanggal 21 Oktober 1997. Beliau merupakan seorang ulama karismatik dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Beliau mendalami ilmu agama di Tanah Suci Mekah selama 13 tahun, kemudian kembali ke Indonesia atas permintaan guru beliau, yakni Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad, dan tiba di tanah air pada tahun 1934. Beliau mendirikan pesantren pertama yang bernama Al-Mujahidin, dan pada tahun 1937 beliau mendirikan madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Kemudian pada tahun 1943 beliau mendirikan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Maaf, sebenarnya pada mau kemana ya? Katanya ada pengumuman penting dari Datuk Badar. Pengumuman apa ya? Ayo, ikut aja.
Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, tujuan kita berkumpul pada saat ini adalah untuk menyampaikan kabar gembira bahwa sebentar lagi kampung kita akan kedatangan sosok yang sangat hebat. Dia anak muda yang cerdas, soleh, dan berbudi luhur. Anak muda berdarah Lombok. Keilmuannya diakui oleh para ulama dari Timur Tengah. Pemuda pancor, Tuan Guru Bajang. Demikian pengumuman dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setibanya di tanah Lombok, hari demi hari beliau gunakan untuk berdakwah. Jiwa dan raga beliau dicurahkan untuk umat, sampai tidak ada waktu untuk kepentingan beliau sendiri. Beliau berdakwah dari pintu ke pintu, dari hati ke hati, sampai berdirilah musalla kecil Al-Mujahidin yang menjadi tempat masyarakat belajar agama Islam. Namun demikian, beliau tidak lepas dari berbagai fitnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Maaf, saya menemui Bapak karena ada yang sangat penting. Masalah apa Pak Ustadz? Masalah kampung kita. Bukannya kampung kita aman-aman aja Pak Ustadz. Bahkan banyak perubahan. Justru itu masalahnya. Maksud Pak Ustadz? Tuan Guru Bajang yang jadi harapan kita, terutama saya sebagai orang yang dituakan di kampung ini, sangat menaruh harapan yang besar kepadanya menjadi penerus di kampung ini. Justru sekarang dia mengajarkan faham yang bertentangan dengan ajaran pendahulu kita. Astagfirullah. Benar itu Ustadz. Selain saya, siapa lagi yang Bapak percaya di kampung ini? Bukan itu maksud saya. Lalu, kalau memang benar begitu, kita harus bagaimana? Siapa yang kita utus ke sana? Kalau saya yang ke sana, nanti dikira urusan pribadi. Tapi jika pemerintah yang mengundang, kemudian langsung beri ketegasan, itu tidak akan jadi masalah. Saran saya, langsung kasih pilihan, tetap jadi imam dan khotib, dan berhenti mengajar di madrasah, atau sebaliknya. Kalau begitu, saya pamit dulu. Wassalamualaikum. Tuan Guru Bajang dipanggil menghadap ke balai desa untuk diminta pertanggungjawaban atas apa yang dituduhkan. Balai desa didominasi oleh tokoh dan masyarakat yang terkena hasutan. Tuan Guru Bajang hanya diberi pilihan masjid atau madrasah.
Saya tidak habis pikir. Kok bisa ya sekelas Tuan Guru Bajang bisa terpengaruh ajaran sesat? Saya juga heran. Padahal kurang pintar apa dia? Maaf, beberapa waktu ini yang dibahas orang-orang, pertama masalah TGB, kedua masalah TGB, semua membahas TGB. Mending pembahasannya bagus. Ini nggak lebih dari sekedar menggunjing. Kenyataannya kan memang begitu. Dan dia kan sudah dipanggil ke balai desa. Sekarang dia tidak lagi jadi imam dan khotib di Masjid Pancor. Dia lebih memilih madrasah. Ya, benar. Tapi apakah kalian pernah mendengar beliau melakukan perlawanan? Tuan Guru Bajang hanya memilih diam dan menerima apapun yang dituduhkan dengan senyuman. Kenapa pada diam? Kebiasaan seperti ini yang disukai setan. Nauzubillah. Permisi. Sebentar. Bukannya Tuan Guru Bajang itu pintar, cerdas. Kan sudah 2 kali dia dipanggil ke balai desa. Sekarang dia tidak pernah kelihatan di Masjid Pancor. Orang cerdas itu tahu siapa yang bisa diajak bicara. Kambing tidak akan mengambil emas walaupun sekeranjang, karena lebih memilih rumput walaupun segenggam. Sembilan kilo berjalan, 2 tahun terlewatkan. Siang malam berpeluh sabar, tetap terjaga dalam iman. Ya Allah, 2 tahun sudah aku berjalan, terasing, terusir dari desa Pancor tercinta. Sekiranya ini karena salahku, maka ampunilah segala khilafku. Berikanlah kami petunjuk, dan jangan kau cabut petunjuk yang telah kau limpahkan kepada kami. Amin. Setelah bermunajat di pagi hari, Tuan Guru Bajang menuju Masjid Labuhan Haji untuk melaksanakan sholat Jumat. Wahai Pancor, engkaulah negeriku, engkaulah lambang kesempurnaan. Wahai bangsaku, bangkitlah, jangan terlena. Oh negeriku, jiwaku adalah tebusan bagimu dari setiap kesesatan. Permisi nak tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nak tuan, sejak lama ini saya lihat nak tuan melewati jalan ini, tapi baru sekarang bisa bertatap muka. Sebenarnya dari mana, mau kemana? Saya dari Pancor, Pak. Saya sering bolak-balik dari Pancor dan sholat
Jumat di Masjid Labuhan Haji. Di Pancor kan ada masjid besar lagi. Betul, Pak. Saya juga sholat di sana. Tapi sekarang ini saya sholat Jumat di Masjid Labuhan Haji. Ya, sambil lihat-lihat suasana pantai, Pak. Tapi kok jalan kaki? Terkadang juga naik delman. Kalau nggak ada, ya jalan kaki, sekalian olahraga. Oh begitu. Oh ya, mari mampir dulu. Di seberang sana ada beruga di sudut sawah. Saya biasa istirahat di sana. Mari. Saya sangat berterima kasih atas tawaran Bapak. Tapi saya harus segera pulang, Pak. Sudah mau sore. Insya Allah lain kali. Baiklah kalau begitu. Mohon maaf mengganggu perjalanan Nak Tuan. Sama sekali tidak masalah, Pak. Kalau begitu, saya mohon izin melanjutkan perjalanan. Silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auranya sangat luar biasa. Matahari akan terbit dari Pancor. Sekian tahun lamanya, Tuan Guru Bajang berdakwah di tengah gelombang fitnah. Dan pada akhirnya, Pancor mengalami perubahan yang sangat besar. Kemajuan di bidang pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Masyarakat pun mulai tersadar. Saya hanya kasihan sama kalian. Karena yang kalian gunjing itu adalah ulama. Bahaya. Beliau itu tidak punya jiwa dendam. Justru beliau selalu mendoakan kita. Segala caci maki dan hinaan tidak sedikit pun dibalas dengan hinaan. Setiap mengisi pengajian, tidak pernah kita mendengar beliau membahas deritanya, kecuali fokus mengkaji isi kitab itu. Sekarang para imam dan khotib baik di Pancor maupun di daerah lainnya itu hasil didikan Tuan Guru Bajang. Beliau mengajarkan siapapun, tidak pandang anak siapapun, semua dipandang sama rata. Besok beliau ngisi pengajian di alun-alun. Semoga bisa hadir. Wassalamualaikum. Baru sekarang saya mulai paham. Maksudmu? Sekiranya dulu Tuan Guru Bajang memilih jadi imam dan khotib, mungkin Pancor tidak akan maju seperti ini. Iya, saya juga baru paham sekarang. Ternyata cara berpikir beliau sangat jauh ke depan. Menjadi khotib adalah fardu kifayah, sebab banyak yang bisa. Sementara mengajar adalah fardu ain. Sholatiyah adalah madrasah pertama di kota Mekkah. Dan Tuan Guru Bajang adalah murid terbaik. Beliau mendapatkan amanah agar sanad keilmuan tidak terputus, khususnya di tanah Lombok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, murid-muridku yang berjiwa murni, sabarlah, bersatulah, berjuanglah, kerahkanlah jiwa dan ragamu selaku pejuang di jalan Allah. Ketahuilah, wahai saudaraku, kita sekarang hidup di zaman fitnah, sehingga hal baik bukanlah baik. Manusia ikhlas ada tandanya, tapi berjuang dengan setia, tidak tergantung jadi muka. Dulu aku menangis berjalan tanpa alas kaki, namun aku berhenti menangis saat aku melihat lelaki tanpa kaki. Syukurilah segala nikmat Tuhan, nikmat jiwa dan raga, nikmat kampung yang mulia, Pancor tercinta. Wahai Pancor, engkaulah negeriku, engkaulah lambang kesempurnaan. Setiap orang yang berkunjung padamu berziarah untuk memperoleh barokah. Wahai bangsaku, bangkitlah, jangan terlena, dan berjagalah sepanjang malam. Oh negeriku, jiwaku adalah tebusan bagimu. Dari setiap kesesatan, wahai umat Islam, syukurilah segala nikmat Allah. Sesungguhnya kalian adalah ahli-ahli kebajikan. Tetapkanlah keperkasaan itu. Inilah Madrasah Nanjaya, lambang kesempurnaan. Tiap orang yang memenuhi panggilannya, baginya Demikianlah tiada panggilan penyesalan dan Semoga ada kebodohan. manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.